Wabarakatuh. Selamat siang. Eh, akan saya lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu sebenarnya berjudul eh, sudut-sudut di antara kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelumnya dijelaskan yang ini ya. Nah, ini sudut-sudut istimewa. Sebelumnya kan sudut istimewa. Yang berikut ini akan saya jelaskan mengenai sudut-sudut daerah trigonometri, yaitu daerah sudut trigonometri, yaitu diistilahkan namanya adalah kuadran. Jadi kuadran daerah sudut ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Kuadran 1 letaknya antara 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 letaknya antara 90 sampai 180. Kemudian kuadran 3 antara 180 sampai 270. Kuadran 4 antara 270 sampai 360. Nah, ini kuadran itu saya singkat KDR ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. KDR itu singkatan dari kuadran. Nah, ini letaknya di kuadran 1 ya. Jadi di kuadran 1. Kuadran itu disingkat KDR. KDR 1. Ya. Begitu. Kemudian ya ini di kuadran 1 tadi sudah dijelasin. Kemudian untuk yang saya akan bahas adalah mengenai ini. Nah, ini ya, ini sudah saya tuliskan sebagai contoh yang 30 derajat. 30 derajat itu kan kuadran 1 ya, dimasuk sudut istimewa. Saya ulang lagi, sudut istimewa ini ini angka 2 ya. Ya, sudut istimewa itu letaknya di kuadran 1, yaitu berapa itu? Yaitu antara 0 sampai 90 derajat yang tadi. 0 sampai 90 derajat. Ya, itu letaknya di kuadran 1. KWD 1. Atau KDR ya, istilahnya KDR 1. Ya, KDR itu kuadran. Nah, ini pemahaman seperti ini. KDR saya singkat dengan kuadran ya. Jadi kuadran, kalau Anda mau pertanyaan lagi kuadran, coba. Kuadran itu apa, Pak? Kuadran itu daerah sudut trigonometri. Nah, secara umum daerah sudut trigonometri atau kuadran itu dibagi 4 bagian, yaitu kuadran 1, 2, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, bisa Anda lihat di masing-masing kuadran intervalnya tentu berbeda-beda ya. Kuadran 1 antara 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 antara 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 antara 180 sampai 270 derajat, kuadran 4 antara 270 sampai 360 derajat. Kan satu putaran penuh segini sampai kembali ke sini ya, itu kan besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi satu putaran penuh kan sudah kesepakatan sebelumnya adalah besarnya 360 derajat. Ya kan? 360 derajat. Antara ini ke sini 90. Ya enggak? Yaitu 90. Kemudian antara ke sini itu adalah 180. Antara sini ke sini itu adalah 270. Kemudian kalau satu putaran kembali ke semula, itu besarnya adalah 360 derajat. Ini ya, 360 derajat. Jadi satu putaran penuh 360 derajat. Nah, ini ada lambang seperti ini juga. Pernah saya jelaskan juga, dan saya ulang lagi biar nggak lupa.
kenapa saya kasih tanda positif nih ya? Ada tanda positif ini maksudnya gimana itu? Jadi nilai positif itu kalau kalau kita pakai arah jarum jam ya, itu kalau berlawanan arah tandanya justru positif. Ya, kalau berlawanan arah kan berarti gini. Perputaran jarum jam kan harusnya ke sana ya, atau ke kanan muternya ya. Nah, ini kalau dibalik itu kan apa? Berarti muternya ke arah kiri gitu kan. Nah, ke arah kiri itu atau berlawanan arah jarum jam itu besar sudutnya justru positif. Jadi ingat besar sudut itu kalau berlawanan arah jarum jam itu besarnya justru positif. Nah, kalau searah itu berarti kebalikannya. Searah jarum jam berarti ke kanan ya. Itu malah negatif. Itu yang perlu kalian ingat. Ya. Maka ini kita kasih apa lambang begini, ini negatif, terus yang berlawanan arah positif. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian perhatikan denah itu ya. Denah atau skema itu. Di kuadran 1 itu saya kasih lambang alfa. Ini bacanya alfa ya. Jadi lambang seperti ini bacanya alfa. Ya, alfa biasa gini bacanya alfa ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya oke. Nah, kemudian kuadran 1 nggak ada rumus, jadi tulis alfa aja. Sudutnya besar sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang kuadran kedua baru mulai ada rumus, yaitu 180 derajat kurang alfa. Ini perhatikan ya, baik-baik. Saya ulang, kuadran 2 rumusnya adalah 180 derajat kurang alfa. Alfa tadi kan menunjukkan sudut di antara 0 sampai 0 sampai 90 derajat. Maka kalau di kuadran 2 ya, nanti akan dikenai rumus. Dan juga akan dikenai rumus sehingga menjadi rumusnya 180 kurang alfa. Contoh ini nanti lebih jelasnya saya praktekkan langsung diterapkan ke rumus ya. Nah, kuadran 3 itu rumusnya ini 180 tambah alfa. Nah, kemudian kuadran 4 rumusnya adalah 360 kurang alfa. Mungkin yang menjadi pertanyaan kalian kalau yang bagi yang kritis nih, Pak, kok rumusnya begitu dari mana, Pak? Boleh. Kalau Anda pengen tanya benar-benar tanya proses dari mana ya akan saya jelaskan apa ulang ya. Justru yang bertanya itu ada waktu tersendiri karena itu untuk nerangkannya lama. Prosesnya ada itu. Ya, dari awal apa trigonometri udah jelaskan itu. Dari searah jarum jam tadi negatif dan belah arah tadi positif. Mulai dari situ akan karena ada pakai grafik sekalian jelaskannya. Jadi maka saya tidak jelaskan sih langsung ke rumusnya dulu. Karena apa? Karena langsung prinsipnya saya ke rumusnya itu kuadran 2, kuadran 3 dan 4. Karena itu prinsip. Ya, prinsip untuk menghitung soal-soal trigonometri yang berikutnya yang mungkin levelnya lebih tinggi, lebih susah lah ya. Dasar ini harus diingat dulu. Jadi nggak boleh lupa ya. Jadi itu tadi ya, sekali lagi rumusnya kuadran 2 180 kurang alfa, kuadran 3 180 tambah alfa, kuadran 4 360 kurang alfa. Ini penting ya, prinsip rumus itu Anda harus ingat. Penting jangan sampai Anda lupakan karena itu dasar. Jadi nah, sebagai contoh begini, untuk lebih jelasnya begini. Maaf ini saya hapus dulu. Sebagai contoh begini. Misalnya kalau di sudut istimewa tadi kan antara 0 ini sudut istimewa ya, itu kan 0 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Nah, kalau sudutnya lebih dari 90 berarti kira-kira letaknya di kuadran 2 kan? Lebih dari 90. Ya, misalnya saya tulis ini, misalnya saya tanya sin berapa? 120 derajat. Nah, sin 220 derajat kalau sudutnya masih sudut istimewa tadi nggak dikenai rumus, tapi kalau sudutnya lebih dari 90 derajat itu dikenai rumus. Ini letaknya kan posisi dari sini ke sini ya. 100 berapa? Kira-kira di sini ya letaknya 120 derajat tadi. Nah, ternyata kalau melebihi dari 90 derajat, ini kan lebih dari 90 derajat. Ya.
90 derajat, maka dikenai rumus. Itu. Nah, rumusnya di kuadran berapa nih? 120 kan di kuadran 2, ya, kuadran 2 120. Ya, kuadran 2. Berarti ini kan kuadran 2. Nah, rumusnya berapa itu? Yaitu 180 kurang alfa. Kan gitu ya, 180 kurang alfa. Maka kalau melebihi dari 90 derajat, yang dimana letaknya di kuadran 2, ya rumusnya 180 kurang alfa. Alfanya itu Anda cari, berapa itu? Maka boleh dikatakan 120 derajat, ya, 120 derajat, ya, 120 derajat itu bisa ditulis itu sama dengan sin 60 derajat. Nah, Anda kan bertanya, Pak, 60 dari mana? Nah, dari rumus itu. Nih, dari rumusnya ya. Rumusnya ini kan. Anda perhatikan, kenapa sin 120 sama dengan sin 60 derajat? Nah, karena tetap di kuadran kedua, jadi sama dengan nilai sin 60 derajat. Itu ya, 60 derajat. Dari mana 60 derajat? Dari rumus ya. Pertanyaan saya ulang lagi. Rumusnya kan ini, ya. Bentar. Ini letaknya di kuadran 2, ya, KDR 2. KDR 2. Rumusnya apa? 180 kurangi alfa. Gitu ya. Nah, kemudian alfanya dapat dari mana? Dari 180 dikurangi 60. Nah, ini dikurangi 60. Itu ya. Nah, ini alfanya. Ya, jadi alfanya 60 derajat. Jadi ketemu 60 derajat nih. Gitu. Ya, 60 derajat. Maka kalau Anda sudah hafal tentang sudut istimewa, sin, cos, dan tangen di sudut istimewa, berarti Anda langsung bisa jawab, oh, sin 120 derajat berarti sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 gitu ya, kalau Anda nggak lupa. Nah, ini hasilnya gitu. Maka kalau Anda ditanya sin 120 jabat, jawabannya ya ini. Nah, itu. Ya, nilainya positif negatif. Perhatikan, tadi sudah saya jelaskan ya, kalau di kuadran kedua, nilai sin itu positif. Kan? Nilai sin positif. Ya, berarti nilainya ya positif, setengah akar 3 ini. Ini positif. Itu ya. Seperti itu. Lagi supaya lebih jelas, saya minta misalnya ada cos nih. Cos 150 derajat. Misalnya gitu ya. 150 derajat. Ini kan lebih, letaknya di mana nih? 150 derajat. Anda harus cari dulu diletaknya di mana 150 derajat. Tentunya di kuadran 2 kan? Ya. 150 derajat ini di kuadran 2. Ya, ini letaknya di kuadran 2. KDR itu kuadran, KDR 2. Ya, rumusnya apa tadi? Sama kan di atas 180 apa? Nah, tunggu berapa ya? Ketemu 10 ya. Berarti ketemu 30 derajat ya. Karena apa 30 derajat? Karena 180 dikurangi 30 itu ketemunya 110. Nah gitu. Jadi alfanya ketemu 150. Ya, begitu. Terus Anda perhatikan. Ingat di kuadran 2 nilai cosnya negatif. Nih lihat. Kuadran 2 nilai cosnya negatif. Ya. Karena negatif ya Anda tulis negatif gitu aja. Jadi ini hasilnya pakai min cos, ya, min cos berapa? 30 derajat. Ya, 30 derajat. Begitu. Masih ingat cos 30 derajat berapa? Ya, cos 30 derajat adalah, ini hasilnya min ya, berarti ini tulis min dulu.
min setengah, ada ingat-ingat lagi kuadran 60 derajat, 30 derajat untuk cos, setengah akar 3 ya. Kebetulan sama tapi hasilnya min. Nah gitu. Jadi ini, nah begitu. Jadi hasilnya adalah min setengah akar 3 untuk nilai cos 150 derajat. Jadi prinsip kenapa min ke plus, kalau ini plus ya, ini tetap plus untuk sin 30 derajat. Ya karena di kuadran 2 tadi, ini kan kuadran 2. Ini nilai apa? Sinnya positif. Ya, nilai sin positif, maka tetap positif ya. Jadi nah kalau yang cos nilai negatif ya. Jadi kalau boleh jelaskan jadi cos ya, cos 150 derajat itu ya sama dengan min setengah akar 3 ya. Kalau Anda masih penasaran kok setengah akar 3 Pak, dicek di daftar sebelumnya, di daftar sudut-sudut besar sudut istimewa ya. Besar sudut istimewa nih di sini. Ya, tadi berapa? 30 derajat kan? Nah, ini 30 derajat. Ini cos kan setengah akar 3 ya. Ini di tunjukin gitu apa? Silang ya. Di garis pertemuannya di mana letaknya, di situ berarti setengah akar 3 kan? Tapi karena di kuadran 2 maka negatif. Itu aja prinsip yang harus Anda ingat. Aduh. Nah, terus tadi dari sorry. Bentar ya. Tuh. Ya. Tadi yang mana kita bicarakan tadi, yang ini ya. Ya, 100 Mas, kalau Mas kurang puas saya beri contoh satu lagi. Misalnya tangen ya. Tangen. Sekarang tangen. Misalnya tangen 100 bentar, 135 ya, 135 derajat. Nah itu gimana itu 135 derajat? Nah 135 derajat Anda perhatikan lagi, 135 derajat itu di kuadran berapa? Ternyata di kuadran 2 juga kan ya. KDR 2. Nah rumusnya adalah 180 dikurangi alfa ya. Nih perhatikan nih, kuadran 2 ya, kuadran 2 ini kan yaitu 180, yaitu 180 kurang apa. Nah kembali ke soal tadi. Oh ini ya 135 derajat kuadran 2 rumusnya itu. Ingat, dicek lagi kembali, maaf. Oh kuadran 2. Tangen di kuadran, oh tangen di kuadran 2 ternyata negatif ya. Ini kan negatif ya. Negatif ya, kuadran 2 tangen negatif. Maka nanti hasilnya harus negatif, nggak boleh positif ya. Jadi tangen 135 itu sama dengan tangen berapa? Tangen min ya, min tangen. Tadi kan harusnya tandanya min. Jadi sini min ya. Sama dengan min tangen 45 derajat. Masih ini harus ada tanda min. Ya, selagi ini harus tanda min. Kenapa min? Karena dia letaknya di kuadran 2. Ini perhatikan kuadran 2. Bentar. Ya. Ini kuadran, oh, bukan yang itu, yang bawahnya ya. Nih, kalau kuadran 2 tangen negatif. Ya, tangennya negatif. Maka hasilnya harus negatif. Ya, jadi yang bawah tadi hasilnya harus negatif. Aduh. Ya, harus negatif.
Ya, negatif. Nah, kemudian negatif 45 derajat. Masih ingat tangen 45 derajat berapa? 1 ya. Jadi hasilnya adalah min 1. Ya, hasilnya min 1. Jadi hasilnya min, saya perjelas dulu. Hasilnya adalah min 1. Ya. Nah, itu prinsip yang enggak. Jadi jawabannya adalah min 1. Saya kira cukup jelas ya. Tangen pulpen dari min 1. Sekali lagi tapi di kuadran lain, misalnya kuadran 3. Nah, kuadran 4 nanti saya jadikan juga kuadran 4. 3 misalnya sebentar saya ngopi. Oke, nanti saya lanjutkan lagi aja ya. Kuadran, saya bisa coba. Misalnya lagi contoh soal kuadran 3 itu saya tulis tangen 225 ya derajat. Ini kan letaknya di kuadran 3 ya kan. Itu kuadran 3 tangen itu positif. Jadi saya tulis positif aja gitu. Kalau positif kan nggak usah ditulis main plusnya. Ini sama dengan tangen 45 derajat. Itu ya. Dari mana 45 derajat? Ini juga sama nih, dari mananya? Dari 180 dikurangi 45 itu ketemunya 135 ya. Nah, ini juga sama. Rumusnya kan 180 tambah apa? Ini dari mana? Lihat rumusnya. Kuadran berapa? Kuadran 3. Kuadran 3 ya. Itu rumusnya adalah 180 derajat ditambah alfa ya. Maka boleh dikatakan kenapa 45 derajat dari mana itu? Maka ini bisa ditulis ya. 180 derajat ditambah 45 kan? Ditambah 45 derajat itu kan sama dengan berapa ya? Ya, sama dengan 225. Jadi ini sama dengan 225 derajat. Ya, ini asalnya dari 45 itu asal dari ini. Kan sama kan 45 derajat. Itu dasarnya itu. Nah, tangen 45 derajat adalah 1 seperti di atas tadi, 1 tapi positif. Ya, karena di kuadran 3 nilainya positif untuk tangen ya. Kita lihat kuadran 3 ya. Kuadran 3 ya. Kuadran 3 nilai tangen positif. Cukup jelas ya. Saya kira untuk contoh soalnya itu dulu ya. Nanti akan saya tambahkan lagi biar lebih jelas. Tapi untuk sementara saya stop dulu dari penjelasan awal. Nah, untuk berikutnya akan saya kasihkan agak lebih sulit dulu. Dikit ya. Oke. Saya kira dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Siang. Sorry.